Boris sudah bisa loh. Udah apa loh dia loh. Ayo Riz, bismillah Riz ya. Pelan-pelan Riz. Lo mau masuk kamar di koridor hotel, udah ada yang nungguin. Welcome brother. Maksudnya kan welcome di Potskuy. Maksudnya welcome di Potskuy. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, kita sore hari ini atau malam hari ini atau pagi hari ini atau siang hari ini, kapanpun kalian nonton, pokoknya pada hari ini kita kedatangan seorang sekarang sih mungkin dibilangnya konten kreator. Tapi sebelum konten kreator, hidupnya berbagai jenis bidang lini kehidupan sudah pernah dijalani. Inilah dia, Derry. Kita kasih solusi. Mantap. Mantap. Jangan terlalu bagus, ntar VO-nya diganti takutnya. Jadi VO gue ya? Iya. Jangan orang kira, suaranya Boris kali itu gitu. Iya, itu suara gue tuh. Udah mulai apa ya? Terngiang-ngiang gitu kayak kita kasih solusi. Kan gitu nadanya iya, kan. Iya benar, sengaja digituin. Kita kasih solusi gitu. Saking seringnya nonton saya tuh. Masa sih Anda nonton? Sering nonton banget. Makanya saya request ke tim kreatif, ayo dong undang Derry ke Potskuy dong. Gitu biar dia ngasih insight baru gitu buat hostnya ya, buat kuinya gitu. Ya. Berarti Anda sepengaruh itu di sini ya? Enggak sepengaruh itu, kan boleh dong host maksudnya menyampaikan pengen bintang tamu siapa yang disuka gitu. Iya, boleh. Kan kalau Mas Derry ini kan kita lihat sekarang tuh kayaknya di jalan yang lurus sekali gitu kan, yang orang tuh kayaknya pengen deh kayaknya jadi kayak Derry gitu. Gila, gue beban ya, beban sekali ya. Kelihatannya doang Boris. Kayaknya dia tuh jauh banget dari dosa gitu. Amin ya Allah. Amin. Anggap doa-doa kan begitu anggapan orang. Amin aja dulu. Amin dulu. Nah, tapi kalau Mas Derry ini mohon maaf nih, pertanyaannya langsung menukik nih ya. Langsung gitu ya. Memutuskan ya bisa kita bilang hijrah itu setelah meninggalkan dulunya dunia band gitu. Gue juga bingung ya. Pertama gue mau nanya, hijrah kemana orang kita di Indonesia? Nah kalau dulu kan emang dari Mekah ke Madinah gitu kan. Makanya Nabi Muhammad dibilang hijrah gitu. Hijrah mau kemana? Bener kan kotanya gak kebalikan? Iya benar, Mekah ke Madinah. Boris sudah bisa loh. Udah apa loh dia loh. Ayo Riz, bismillah Riz ya. Pelan-pelan Riz. Mas yang mau ngobrol di luar, Mas ini lagi kerja Mas ya. Kalau mau ngobrol di luar dulu Mas ya. Lumayan ke distract, suaranya gede banget soalnya. Hijrah kan memang konotasinya kayaknya pindah negara, kayaknya pindah dari mungkin agama ini ke agama ini gitu kan. Itu kan kesana begitu kan. Cuma ya udahlah kalau memang konotasinya dalam tanda kutip hijrah ya sudahlah, tapi belajar kali ya. Mendalami agama mungkin ya. Iya. Tapi nggak tahu sih kalau di gua orang awam, maksudnya yang bukan Muslim ya, yang sebagai Kristen gitu, ya kan bukan tren, maksudnya hijrah itu ya orang menangkapnya seperti itu gitu. Ketika tiba-tiba belajar memfokuskan diri untuk mendalami agama, disebutnya jadi hijrah gitu. Nah nggak tahu asal muasalnya siapa yang bilang itu ya, ketika di Indonesia kayak gitu disebutnya hijrah. Padahal kan tetap di Indonesia juga gitu. Itu poinnya. Tapi anyway ya udahlah kalau emang nggak begitu ya. Dulunya ngeband. Oke. Ya kan? Ya kita semua tahu lah. Iya makanya ngeband, terus pengen coba lebih baik lah. Gitu. Gue sebenarnya sebelum ke situ tuh udah masuk ke mana-mana, Om. Seolah-olah seakan-akan ya Mas Den. Padahal kan lu lebih senior. Iya, maksudnya gue udah kemana-mana dalam artian abis ngeband tuh kan 2008 sampai 2010. 2010 sebenarnya gini, gue 2005 tuh udah masuk di ruang siaran. Ya. 2008 Kevin ngajakin ngeband. Sampai 2010. 2 album. 2010 dibuka lah waktu itu VJ penyiar radio gitu-gitulah. Ajang pencarian. Iya. Jadi waktu itu pas 2005 sampai 2008 gua ngelamar penyiar radio di Trax waktu itu, grupnya Emera lah ya, MTV Sky dan seterusnya itu. 101,4. Iya. Nah, dulu kan namanya MTV kan. Nggak keterima. Nah, pilihan gua, waduh. Padahal gue kuliah, mau ngapain nih? Gue di London School juga kan, gue ngambil broadcast apa segala macam. Ya udahlah, gue coba ambil peruntungan yang ini. Barangkali dari sini dapat privilege untuk masuk di 2010. Siaran. Sekekeh itu emang pengen jadi penyiar, baik itu maksudnya jadi broadcaster gitu. Iya, karena waktu itu dari kampus memang udah radio kampus, LSPR Radio. Mungkin teman-teman LSPR tahu tuh, London School tuh ada London School Public Relation Radio lah. Iya ada. Itu pengen masuk, makanya waktu itu dibuka 2 tahun sekali. 2008 ngelamar nggak keterima, gue ngeband dulu deh kali-kali. Jadi kayak dulu tuh bahasa kasarannya, oke 2 tahun nih gue kelar nih.
Kevin nggak tahu waktu itu. Bahasa kasarnya gitu, ya udahlah gue ambil dulu aja deh. Tapi enggak, sorry, dipotong dulu. Cita-cita jadi penyiar ini emang udah dari kecil? Oh iya. Karena ngelihat siapa atau karena apa? Enggak, dulu gue tuh ngelihat sebenarnya bukan penyiarnya doang, tapi presenter lah. Oh. Iya, jadi pas gue sunat di umur SD itu biasanya SD. Liburan kelas 5 naik kelas 6. Oke. Nah itu gue nontonnya dulu VJ Daniel, VJ Ari Untung yang request MTV Ampuh. Iya, VJ At. Iya betul. At ya Iya maksudnya betul. gitu kan. Iya betul. VJ At Filipina, gue lupa ya. Iya. Nah itu rame itu gue bilang gue harus jadi VJ nih. Gue harus jadi radio pokoknya dan serupanya lah. Oke. Akhirnya 2010 dibuka tuh. Ya mungkin waktu itu dengan privilege Viera gue keterima. Jadinya di 2010 itu. Mungkin tadinya males tuh. Iya. 2010 gue ambil satu angkatan sama Boy William. Oke. Dulu tuh. Jadi gue ada program juga di MTV. Gue siaran lagi. Yang pertama sebenarnya siarannya kayak masih anak-anak SMA siaran lah. Jadi belum tetap banget. Training gitu. Pas di 2005-nya sampai 2008. Nyambung lagi 2010 udah siar beneran. Nah di situ Sambil jalan Viera Tel. enggak dong. Kelar. Waktu itu pilihannya udah enggak. 2010 kelar. Oke. Nah waktu itu gue ngeband. Cuma waktu itu berpikir bahwa ini gue disclaimer ya. Enggak semua musisi begitu. Cuma yang gue alamin kehidupan gue belangsak banget dulu. Ketika gue musisi. Tapi sebagai anak muda hebat loh. Maksudnya ada kepikiran untuk, gue kayaknya terlalu belangsak nih. Iya. Ada kemampuan ngerem itu gara-gara apa? Dari kecil gue tuh udah dimasukin ke TK Islam, Oke. SD Al-Azhar, Oke. SMP Al-Azhar. Memang pendekatan secara agama dari keluarga pun memang Iya. kuat. Terus ada Om juga Muhammadiyah. Oke. Memang Circle-nya itu gitu. Nah sehingga apa? Boleh nggak sih? Iya. Apa, takutnya kan nggak boleh ya. Apa? Dulu tuh keblangsakan apa yang membuat tuh sampai wah ini udah belangsak banget, ibu emang ngapain gitu dulu tuh. ini buat ambil pelajaran ya, bukan Iya. maksud untuk bongkar-bongkar aib gue sendiri apa segala macam. Makanya kan gue tanya tadi boleh atau tidak atau berkenan atau tidak Iya, gitu. buat ambil pelajarannya gini, mungkin biar bahasanya juga nggak yang kedengarannya juga takutnya menjijikan dalam tanda kutip ya. Yaitu lu mau ngapain aja bisa di luar kota. Balik lagi ke orangnya ya. Tapi waktu itu di gue tuh lu mau naik panggung, turun panggung, udah dinungguin. Lu bisa cermati sendiri lah ya. Iya. Lu ke hotel udah dinungguin. Lu mau masuk kamar di koridor hotel udah dinungguin. Rockstar Lu mau ngapain aja waktu itu kayak gitu, kayak boleh ikut masuk nggak? Itu pada nongkrong di koridor. Kita kamar masing-masing satu kan. Iya. Gitu kan. Lu ada yang bikin lu Iya kayak kenapa gini ya? Jadi bukan ke notabene profesi atau nama bandnya, Iya. tapi lebih ke pribadinya. Iya. Ya orang dikasih pisau ada satu buat motong buah, ada satu buat Iya. bunuh orang, Iya. ada satu buat diapain lagi kan beda-beda. Iya. Mau pisaunya dimanapun kan mungkin di ruangan ini ada aja pisau, Iya. tapi mungkin buat motong kabel misalnya. Ya orang bangun tidur juga beda-beda. Iya. Ada yang bangun tidur tidur lagi, ada yang bangun tidur mandi, ada yang bangun tidur ke toilet, ada yang bangun tidur olahraga kan beda-beda. Semua orang bangun tidur padahal. Betul. Nah waktu itu gue mikir kok gini ya. Gitu. Nah, terus udah stop di situ ceritanya. Iya. Jadi nggak usah ditanyain. Lu masuk ke dalam tuh yang itu ngikut apa enggak? Nggak usah ditanyain. Lo kata Yang lu mau tadi gua katanya, tanyain. dan kata lu tadi katanya, ya udah hak lu aja lu mau ceritanya kayak gimana? Iya. Ya udah gue cerita habis itu Kan hak gua nggak gue. ngomong apa-apa. Udah. Nah yang mau gua tanyain itu kenapa di tahun kedua, tahun pertama tuh berarti belum ada tahun pertama yang kayak gitu-gitu. Tahun pertama ngeband belum ada. Belum. Tenang, gua sapu tenang. Iya. Gua sapu. Iya kan, maksud gue nggak ada Iya. gitu-gitu. Wah, kok pas masuk tahun kedua kok dunia sudah berubah gitu. Udah itu berjalan lah, band udah enggak, akhirnya siaran radio. Iya. Siaran radio better kah? Ya, waktu itu Godaannya enggak sebanyak itu. enggak. Karena gini, Bro. Lu kalau ngeband yang waktu itu gue alamin, itu kan tur keliling Indonesia. Dan waktu itu Viera kan lagi on fire juga Iya, kan. iya. Habis itu keliling Indonesia, muter sana muter sini. Waktunya tuh susah banget gitu loh. Maksudnya gini, lu keluar kota aja, kan bukan berarti 1 hari. Itu minimal Ada 2 hari. pre berangkat, pasti misalnya eventnya Sabtu, Jumatnya berangkat dong. Iya. Atau first flight di Sabtunya juga kami juga sering sih. Minimal 2 hari lah kalau Iya. keluar kota tuh minimal. Iya. Idealnya 3 hari. Nah kadang 3 hari, Jumat berangkat, Sabtu event, Minggu pulang. balik.
Gitu. Belum yang tepar-teparnya, kadang Sabtu ntar digas lagi. Ditanya, ngapain diceritain? Kan bukan, ditanya. tepar capek. Oh, tepar capek. Oh, tepar capek, Mas Den. Salahnya di mana? Iya, ya capek, udah. Kan? Bener, gue gak ada ngapa-ngapain. Kan capek juga tepar. Betul. Tepar capek. Iya. Tunggu cepet tuh ya. Iya, emang sih minggunya kayak zombie sih ya. Karena saking capeknya Sabtu kan. Capek. Iya Kan? iya, Belum lagi kalau balik nanti takutnya kan, waduh sholat subuh ntar gue kebablasan nih. Aduh, Masya Allah. Iya kan? Iya. Ya udah akhirnya, wah ini nggak beres nih. Akhirnya waktu itu mikirnya gue coba cari plus merealisasikan gue punya cita-cita. Ya, itu salah satu poin plusnya juga. Kayaknya ini langkah yang baik nih gitu. Betul. Akhirnya waktu itu gue ngambil dapat MTV 2 program, lalu radio. Nah, udah jalan tuh berapa lama tuh siaran jalan setelah itu? Udah kalau dari tahun 2005 sampai akhirnya di dunia radionya gue gantung mic 2019. Maksudnya gini, 2017 udah nggak di mic, 2 tahun sisanya gue ke belakang. Ya, jadi PD? Iya, program director. Oke, jadi PD. Gitu ya. Nah, berjalannya itu ya sampai 2017 gue di mikrofon, sembari kayaknya ada lagi journey yang kedua. Setelah yang pertama kayak, wah ini kok si band ini tadi dengan segala gemerlap band. Setelah itu pas di dalam situ gue merasa nggak melulu di situ, nggak lagi di situ juga gitu, kayak perempuan apa segala macam gitu, godaan-godaan yang panjang, tapi lebih kepada ke puncaknya 2 ya. Yang pertama karena nikah di tahun 2016. Oke. Gue pengen kayak ya, anak lebih baik lah. Oke. Gitu, karena kita tahunya dulu kalau memang anak gue nanti misal jadi oknumnya entertainment, yang dia tidak bisa mengendalikan diri dia di dunia entertainment gitu kan. Gue sebut oknum karena gak semua pemain entertainment juga begitu kan. Gak semua entertainer begitu. Takutnya belangsak karena gue udah tahu gue kayak gimana. Satu triggernya di nikah itu. Dan yang kedua ekonomi. Karena waktu itu gue punya duit banyak tapi kok kayaknya gak ada. Jadi larinya tuh kayak lifestyle nongkrong. Iya. Abis-abis kebuat biaya bulanan, egoisme, memanjakan diri, self reward. Iya. Gitulah ya. Terus gue sempat baca-baca ya mungkin dalil apa segala macam kayak waduh ini jangan-jangan ini mungkin Allah nggak berkahin nih. Itu kapan ada atau turning point-nya atau mungkin apa enggak? Masa dibilang wahyu enggak juga ya, enggak. Bukan dong, kan saya bukan nabi. Iya, makanya gue bilang enggak juga. Maksudnya kayak kalau hidayah enggak juga kan ya. Enggak sih, lebih trigger aja kali ya. Triggernya aja. Nikah sebenarnya 2016 itu. Jadi setahun perjalanan nikah tuh udah resah. Memang resah sendiri. Iya. Bukan karena ikut-ikutan lagi rame tren yang seperti itu, bukan ya. Emang ada trennya. Siapa yang ikut-ikutan? Siapa yang tren hijrah yang kan tuh rame banget waktu di sosial media. Jangan nyemplungin saya gitu dong. Artis-artis itu. Ya nggak tahu ya, mungkin makanya cepat menyebar kan karena banyak artis kan yang tiba-tiba mendalami agama, musisi, anak band gitu-gitu kan. Mungkin begitu ya. Itu ya, cuma 50% sih, gue nggak bilang semuanya pengaruh itu karena jadi begini ya. Gue takut ketinggalan dalam arti positif ya, bukan mau ikutan trennya tapi kayak mereka aja udah tobat lah kasarnya gitu. Gua masa mau di sini aja. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya keluarga itu. 2016. Makanya begitu gua siaran radio sama Vincent Rompes sama Aldi bertiga, apa sih? Iya udah, apa enggak? Kenapa ada masalah sama Vincent? Kok gua nyebutin Siapa Vincent? Saya? Iya. Nggak mungkin. Cecetan. Terakhir cecetan sama Vincent kapan? Udah lama memang. Iya. Berarti nggak ada masalah situ kan? Oke. Anda kayak kancil cerdik ya orangnya. Iya. Iya, maksudnya waktu itu gue siaran sama Vincent di pagi 2016 terus sebenarnya udah resah. Jadi waktu itu gue udah bilang kayak gue sambil siaran udah mulai gak nyaman. Bukan nama partnernya tapi lebih kepada ke dunianya aja. Gitu. Tapi pada posisi itu gimana maksudnya? Banyak nih teman-teman maksudnya yang tadinya pekerjaannya bagus. Bisa kita bilang bagus lah, gaji lebih dari cukup, tapi karena maksudnya mendalami agama dibilang oleh gurunya kerjaan kamu itu tidak baik, tidak benar. Akhir-akhirnya endingnya endap-endapnya malah jadi minjem duit. Maksudnya dia mencoba berdagang cuman nggak sukses tuh jadi mudorot. Iya, jadi ya hidupnya jadi nggak karuan juga.
Wah, ini dia para sobat kuy, epic comeback dari KFC Combo Double Down Kimchi. Wuhu, senang sekali rasanya diri ini karena sudah menunggu dari lama. Ini kita langsung lihat aja nih isiannya ini. Ini nih, ada Double Down Kimchi dan juga Jeju Summer Flood. Nih para sobat kuy, burger zaman sekarang itu canggih banget. Karena kenapa? Lapisan atas dan bawahnya ini pakai ayam KFC yang crispy dan renyah-renyah begitu. Saya coba makan dulu ya si Double Down Kimchi ini. Tuh lihat atas bawah. Wuhui. Cita rasa khas Koreanya itu, aduh, ditambah krenyesnya tadi si ayam KFC, aduh, terus ada perkedel di tengah itu tadi langsung ences gitu, dia langsung, langsung campur, enak banget. Kita cobain ini Jeju Summer Flood-nya nih. Langsung adem banget di sini tuh, cus segitu manisnya dari es krim KFC bikin makin lengkap cita rasanya jadi. Para sobatku, kalau kalian udah memang langsung ngiler, langsung aja kalian beli juga KFC Combo Double Down Kimchi di aplikasi KFC Ku. Nah itu dia. Atau kalau memang rumahnya tuh sebelahnya KFC, langsung mending langsung datangin aja KFC store terdekat dari rumah kalian. Karena kenapa? KFC jagonya rasa Korea. Daebak. Ini kita bahas masalah mudorot nih ya. Ya. Masalah dan mudarat, jadi manfaat dan nggak bermanfaatnya lah gitulah ya. Boris sudah mulai belajar nih. Siap. Ini kan yang tim kreatif mau kan, makanya ngundang dia kan. Ya oke. Dia udah ngajak gue main ke situ nih, boleh gue pinggirin sekalian aja kalau gitu. Jadi gini Om Boris. Iya. Memang di Islam itu moderat. Ya. Nih sambil didikte ya, pelan-pelan ya. Iya nggak apa-apa. Okay. Kita juga resapi dengan baik-baik. Iya, jadi Islam itu moderat. Islam ini di tengah. Jadi memang kita menimbang maslahat mudorot. Nah makanya Islam tuh begitu memandangnya. Satu, dan yang kedua tentang resign. Misal, gue nggak lagi bahas hukum ya. Lu merempet-rempet sih, itu ranahnya Ustadz sebetulnya. Misalnya di pekerjaan. Maksudnya ini yang ada ketika di lu aja gitu. Nah, misalnya di ranah pekerjaan, mungkin dia rasa dia susah bagi waktu sama keluarga misalnya, atau mungkin apapun itu bentuknya tentang yang menurut dia kemudorotan misalnya, atau masalah apa segala macamnya. Tapi tiba-tiba dicabut dari pekerjaan tersebut. Cabut main ekstrim, keluar. Tapi ternyata anak istri jadinya nggak bisa makan. Nah. Ya kan? Terbengkalai. Niatnya mungkin gue mau dagang. Gue mau hijrah misalnya. Tapi nyatanya anak jadi luntang-lantung sekolahnya, berantakan apa segala macam. Nah, itu juga nggak dibenarkan juga dalam di Islam gitu. Yang ada malah bukannya maslahat tapi malah mudorot. Ya. Yang lebih bahayanya begitu. Nah, makanya Islam itu luar biasa, Bang. Ya. Islam itu benar-benar moderat di tengah. Dia benar-benar mempertimbangkan antara masalah dan mudorot. Ya. Gitu. Jadi nanti pada akhirnya akan sampailah pada kesimpulan, jadilah yang Islam yang rahmatan lil alamin. Itu poinnya. Insyaallah ya. Gitu. Jadi memang butuh proses. Kalau mau mendalami, mau cari tahu kayak VJ Daniel kan, dia proses pelan-pelan, sabar. VJ Daniel kenapa? VJ Daniel kenapa? Waktu itu kan dia belajar. Oh iya, belajar mah boleh. Iya, belajar semua ilmu boleh. Ilmu nggak ada yang pelit, nggak ada yang salah-salah juga kan. Itu. Yang penting kita tahu. Betul. Itu poinnya, makanya ketika masalah mudorot tadi tuh jawabannya itu. Nah, tapi ketika posisi lu waktu itu siaran, kayaknya ini tempat kerja gua udah lebih banyak mudorotnya nih daripada. Pertanyaannya bahaya banget. Oke, gue jawab nih. Ini pertama kali gue buka. Sulit, posisi lu sulit dong. Sementara ini penghasilan utama gue. Iya. Jadi gini. Ini jujur, gue gak kayak yang bintang tamu yang mungkin klise yang pertama kalinya gue buka. Tapi memang beneran. Jangan suuzon. Kan gue bilang oknum. Iya, jangan suuzon. Iya. Jangan kayak bintang tamu yang lain yang ngomong pertama kali padahal udah berpuluh-puluh kali. Jangan suuzon. Emang ada? Gak tahu, lu yang ngomong. Lu yang ngomong. Iya, jadi gini, ini gue tipis-tipis lah, selipan-selipan, tapi maksudnya bukan maksud untuk mendakwai, bukan. Waktu itu memang true story. Ketika gue siaran itu, gue nggak bilang radionya enggak, tapi
yang gue alami saja pada saat itu. Jadi gue nggak bilang bahwa semua radio pasti begini, enggak. Radio dakwah juga ada kok. Gitu. Gue waktu itu pas begitu udah belajar agama mengenai akidah lebih dalam, agak kurang srek aja, kurang enak aja. Tapi disampaikan nggak? Maksudnya disampaikan, maksudnya gue kayaknya kurang srek deh. Nah, disampaikan. Makanya kan justru karena gue menghargai lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Gue hormati. Iya kan? Sebagaimana juga Rasulullah SAW juga ketika tidak punya uang, beliau berhutang dengan orang Yahudi, menggadaikan baju apa? Baju perangnya. Artinya kan boleh. Cuma waktu itu gue jadi kayak mewakili golongan itu. Nah itu gue bilang, oh emang kayak gini apa gimana ya? Nanya nggak ke guru? Nanya. Kata guru? Memang nggak boleh. Karena kan golongan. Hormati, toleransi, apapun bentuknya itu boleh banget 1000%. Tapi bukan berarti kita jadi menyerupai itu. Jadi tapi misalnya, kan hanya kerja aja, maksudnya ini kan makanya, waktu itu kan pilihan gue. Oke. Gue tidak maksud untuk mengkotak-kotakan dalam arti apa. Karena kan kamu memang bukan kotak, kamu bukan cuak, kamu bukan tantri. Betul, kan? betul. Kamu kan dulu kalaupun band Viera ya kan. Iya betul sekali. Makanya waktu itu gue mikirnya kayak gue pribadi, pendapat pribadi. Aduh nggak nyaman nih, takut nggak nyaman, takut gue salah apa segala macem. Nah makanya waktu itu puncaknya Vincent tahu tuh. Aldi juga tahu, waktu itu partner gue siaran bahwa gue kayaknya udah nih bakal, waktu itu dia udah tahu kisi-kisinya bakal mau cabut, bakal mau ini, apa segala macamnya. Disitulah yang Vincent tabayun ke partner gue, ke teman gue yang lainnya di penyiar radio. Oh si Dery tuh begini ya gitu, nanya doang gitu. Iya. Tapi bagaimanapun itu ketika lu udah mau gantung mic atau beralih menjadi PD gitu kan kala itu, tapi memang sudah semuanya sudah siap gitu ya. Siap dalam arti apa nih? Nggak tiba-tiba gerak terus aduh besok gue kerja apa ya, ngapain ya? Iya. Kayak gitu. Dan sebenarnya gini, mungkin waktu itu terdengarnya pas 2017 gue cabut, akhirnya balik lagi ke PD gitu kan, balik lagi ke dunia radionya. Waktu itu gue berpikirnya gini, toleransi waktu itu ya, gue nggak bilang gue yang sekarang ya. Waktu itu gue berpikir bahwa kan nggak langsung bersentuhan langsung. Karena penyiaran waktu itu kan memang ujung tombak kan. Iya. Dikit-dikit dia gimmicknya begini, dikit-dikit dia mengucapkan ini, dikit-dikit itu. Waktu itu begitu. Iya. Nah makanya waktu itu yaudahlah gue pikir kalau gue bersentuhan langsung kayak gue nggak bisa, gue belakang layar aja deh. Kebetulan ada jalannya untuk di belakang layar. Nah cuma poin paling penting adalah di belakang layar, selain memang nggak mau bercampur dengan hal-hal yang sekiranya takutnya berbenturan, sembari belajar agama. Biar hidup gue berkah. Cuma salah jalan, Boris. Pada saat itu? Iya, karena sempat salah jalan. Modal semangat. Itu, karena terlalu bersemangat, jadi nggak terlalu jernih dalam untuk mengambil gue mau kesini atau kesininya. Jadi salah. Jadi rahmatan lil alaminnya, hikmahnya itu nggak ada. Modal semangat doang. Di tahun 2017 gue coba belajar, pulang siaran, gue ikut kajian, pulang siaran, gue ikut kajian. Nah, kajiannya nggak bermasalah, ustadznya juga nggak bermasalah. Tapi semangatnya gue nih, kayak begitu gue ngaji, pengajian, kajian, kok kayaknya bahasnya fikih-fikih mulu. Yang bahas tentang bagaimana kita berakidah dong langsung. Bagaimana terhadap kita menyikapi hukum di negeri ini dong. Waktu itu sebatas itu doang. Sebatas itu. Oke, lanjut. Tapi balik lagi ya, itu lu memang ada alarm dalam diri lu, aduh. Iya. Ini kayaknya kebanyakan fikihnya deh gitu. Iya, karena balik lagi tadi, mungkin dulunya udah banyak di circle agama. Pondasinya dulu sudah oke ya, gitu. Kayak gitu. Makanya bahkan kan ketika gue jadi menyerupai golongan-golongan tertentu aja, fitrah itu apa ya? Gue notice lah. Iya. Tentang intuisi, feeling. Iya, kok gue gini ya? Mungkin kalau yang lainnya kan kerjakan aja gitu ya. Kalau gue, kok gue gini ya? Aduh gak nyaman nih. Nah ketika yang salah-salah itu memang berujungnya pada atau gimana? Jadi gini, di tahun 2017, apalagi gue semangat belajar agama, terus ada satu postingan di Instagram. Namanya mohon maaf kalau ternyata sekarang ada kenamaan kemiripan sama gitu ya. Waktu itu dia posting tentang kebusukan negara-negara Saudi. Timur Tengah tentunya. Terus tiba-tiba ada satu postingan yang dia repost, dia bilang bahwa kayak lihat nih, Saudi udah berubah. Masa begini sih, bermudah-mudah dengan kerjasama. Jadi King Salman, salaman sama Benyamin Netanyahu. King Salman, salaman sama Vladimir Putin. King Salman, salaman sama presiden perempuan negara mana gitu. Artinya di situ tulisannya, lihat nih, masa negara Muslim, negara Islam malah bermudah-mudah menjalin
kerja sama bla 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 dengan negara-negara kafir. Poinnya itu, gue baca, hati-hati kalau ngomong. Gue bilang gitu, gue komen. Lu udah tabayun belum? Lu ini siapa? Tuh dia komen, gue bisa keluarin semua bukti-bukti bahwa tentang kebusukan negara Saudi. Termasuk negara ini, dia bilang gitu. Salahnya negara ini apa? Dan Saudi bukan negara Islam. Kita ngobrol di DM deh. Doktrinisasi udah mulai dibangun tuh sama dia. Ketika kita ngobrol di DM, gue gak sadar. Karena modal semangat, minim dalil. Oke. Ngobrol jadi kami. kayak kesannya kayak dimasukin apa aja langsung masuk gitu, diiyain gitu. Iya, itulah semangat tanpa ilmu, minim dalil. Gue masuk di DM, dia keluarin semua video-video bukti tentang Saudi begini, Saudi begitu. Bukti-bukti Timur Tengah sekarang sudah berubah, ada klub-klub yang ada di Saudi, dibuka-bukain semuanya. Riyadh kali. Ya kan Riyadh di mana, Boris? Iya, tapi kan Riyadh di negara Saudi. Iya. Riyadh itu kayak Jakarta. Iya. Indonesia di sini, Jakarta di dalam. Iya, maksud gue di Riyadhnya kali. Iya. Bukan di kota-kota lain juga. Ya mungkin, gitu kan. Yang ada rumah Cristiano Ronaldo kali ya. Mungkin. Iya kan. Gitu. Lah iya, Cristiano Ronaldo Iya. paling banter rumahnya di Riyadh pasti. Sulit kalau untuk dikasih di kota lain. Kenapa sulit? Lah kan gak menikah. Oh iya. Tinggal bareng sampai rubah aturan kan negaranya. Iya, itu ya. Oh iya benar. Iya kan? Iya, gue nggak tahu ya. Iya. Paling aman terus, nggak tahu. Oke terus. Betul. Gue jawab, udah tahu deh. Abis gue. Habis lu kan. Jenggotan lagi ngomong. Terus. Kan? Ya udah, abis itu Lu sadarnya gimana? belum sadar. Orang tiba-tiba langsung dibilang katanya, bener lah nih bukti konkret negara Saudi udah Lu berubah. terbawa lah itu. Terbawa. Sampai ke titik mana lu terbawanya? Nah, sampai titik mana? Kenapa gue terlena? Kenapa gue gak mau kepancing? Ternyata statement yang dilakukan oleh dulu namanya, kalau nggak salah, atau mungkin yang lainnya gitu ya, yang mantan-mantan itu kan pernah berkata, saya bisa maksimal 2 jam, bahkan kurang. Hanya dalam beberapa menit untuk bikin orang jadi radikal. Itu gampang banget. Dan dulu kan gue nggak punya ilmu. Dan sekarang kalau gue ngomong kayak gini mungkin udah menjadi satu acuan biar teman-teman hati-hati waspada dengan gaya-gaya orang yang berbicara seperti ini. Nah, itu sampai di mana? Sampai di titik mana lu akhirnya tersadar treng gitu. Aduh kayaknya ini deh kayak. Itu prosesnya panjang ya, Iya, sampai titik akhirnya lah. Di dalam Telegram. Karena waktu itu udah mulai aneh. Jadi waktu itu kalau mau belajar lebih lanjut kita masuk ngobrol di Telegram, kajiannya kita ngumpet-ngumpet. Kenapa? Pakai dalil lagi. Ghuroba, Islam itu asing. Sebagaimana dulu para sahabat kita kecil sedikit. Berarti emang udah ada di track untuk direkrut gitu ya? Iya. Karena kan di Telegram bukan kirain masih mau di masjid mana sih gitu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Mana ada justru sembunyi juga mereka pakai dalil. Kita nih ngumpet-ngumpet. Kenapa memangnya? Karena kita menyuarakan hukum Islam biar tegak di negeri ini. Nah kalau kita terang-terangan udah 45 yang bangun teriak, kita dibasmi. Dulu gitu masuknya, ngumpet di Telegram. Masuk Telegram juga, berat. Ada seleksinya. Nah, terus lu akhirnya sadarnya? Nah, sadarnya menarik nih. Setelah gue belajar agama, yang sekarang lagi gue pelajarin guru-guru itu yang memang beliau yang mengajarkan dengan Quran dan Sunnah. Beliau yang logis gitu kan, yang sekarang gue pelajarin gitu. Waktu itu, gue nanya. Dan ada banyak trigger. Yang pertama gue nanya, apakah memang betul negara-negara kafir? Waktu itu kan gue udah mulai aneh-aneh kan. Diselamatkan oleh beliau, satu. Dan yang kedua, gue melihat mantan Jamaah Islamiyah, JI, mantan terorisme, yang sudah taubat. Sekarang udah meninggal beliau, Ustadz Abdurrahman Ayub. Semoga Allah merahmatinya. Nah, itulah yang keluar. Akhirnya digandeng sama BNPT. Dia bersaksi bahwa dulunya dia sempat begini. Lu nonton video itu? Gue nonton video itu. Gue kasih ke dia. Orang ini yang rekrut gue dulu. Ini maksudnya gimana? Kok katanya kelompok-kelompok kayak lu ini nggak benar? Kata dia apa? Ya akhirnya, sesungguhnya Ustadz ini tadinya udah Islam, sekarang murtad. Dikafirin sama dia. Gokil kan? Dulunya udah benar padahal Islam. Begitu dia statement ngerasa mau dibongkar nih apa segala macam, dia ngomong dulunya udah benar nih Ustadz Abdurrahman. Langsung difitnah nih Ustadz Abdurrahman Ayub nih. Iya. Sekarang jadi murtad. Goblok gak tuh orang? Gue bacanya. Nah yang kedua gue nanya sama seorang ustadz. Emang benar negara-negara kafir? Dia nggak pakai dalil, pakai mindset. Karena kalau dikasih dalil dia tahu mungkin gue pasti akan nolak. Mesti dia kasih itu, iyalah negara-negara Muslim nggak mungkin. Lu aja berhukum dengan hukum bukan Allah. Bisa habis tuh dibalikin sama gue tuh Ustadz. Akhirnya pinter, ahli ilmu. Pasti kan gayanya kan sistematis dan strategis kan. Ustadz, negara ini negara apa? Muslim lah. Kok bisa? Kita berangkat dari rukun Islam ya.
Nah, sembari Boris belajar nih. Ya. Rukun Islam ada berapa, 5. Riz? Oke, 5. Apa aja, Boris? Jangan langsung apa aja dong. Oh iya, udah. Yang kelima aja dulu ya. Naik haji bila mampu. Iya. Kita Apalagi, ayo. Zakat. Ya, zakat 2,5%. Oke, terus Terus puasa. puasa. Iya dong. Ya. Terus naik lagi apa? Habis wudhu ngapain? Habis wudhu sholat. Iya. Dirikanlah sholatmu. Iya. Gitu. Yang pertama adalah Mas, ayo Mas. Nggak bisa dijebak juga ternyata ya. Karena kalau gue masuk, ayo Boris syahadat yuk, nggak mau. Iya. Coba ayo, yang pertama apa? Itu Oh, iya, jawaban iya. tadi dari Ustadz. Ya, yang pertama adalah syahadat. Ya kan? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Welcome, brother. Maksudnya kan welcome di Potskuy. Maksudnya welcome di Potskuy. Enggak, maksudnya Ya itu. beliau itu Nah, masuk dari nah. situ apa yang bisa Nah. membuat lu jadi terpanggil tes? Oh iya ya gitu. That's good question. Yang pertama, lu mau syahadat, lu mau ngurus KTP. Di KTP-nya ada nggak negara Indonesia egois lah bahasa kasarannya, atau menghalang-halangi lah nama lengkap, tempat tanggal lahir, status, terus udah nggak ada agama. Ada nggak agama di situ? Ada dong. Boleh nggak nulis Islam di situ? Boleh. Berarti nggak ada masalah kan negara ini sama Islam? Nggak alergi kan? Dibantu nggak prosesnya kalau lo mau syahadat, lo mau ngurus ini perubahan akte apa segala macam? Mau beribadah tidak sulit. Nah, ntar dulu masuknya di situ tuh. Belum. Lanjut, oke lah boleh. Sholat, Ya, ibadah nggak sulit. Tahu sholat gara-gara apa? Dengar apa? azan. Nah, dengernya di mana? Di masjid, musola, Ditutup di TV, nggak? di Oh, radio. ditutup nggak? Banyak deh pokoknya. Kominfo bantu Iya, di radio, di TV. Azan azan, maghrib, ada. semua stasiun TV, radio. Puasa, tahunya puasa 1 Ramadan dari mana? Hilal kan? Ya, Kita nggak neropong sendiri kan, beli teropong di ada Shopee kan? Kementerian Agama Ah. yang mewakilkan agama Islam untuk melihat hilal gitu. Iya. Terus zakat juga kita nggak ketok pintu ke rumah, taruh di masjid udah diatur Udah semuanya. diatur. Bahkan ada badan amil zakat lain-lainnya yang pribadi, yang swasta-swasta untuk membantu. Jadi kita nggak kebingungan kalau mau ngasih zakat. Umroh haji, nyebrang laut sendiri, pakai Gojek, enggak diatur lewat travel. Ya bener kan? Ya, dikasih alatnya oleh negara gitu. Ya udah, ternyata nggak ada masalah. Ibu memang negara ini mayoritas Muslim, negara Muslim selesai. Udah dari situ baru gue nggak beres nih. Tapi kalau ketika awal-awal mendalami agama, kebiasaan kurang baik atau yang buruk, yang apa yang paling susah untuk ditinggalkan pada saat awal-awal itu? Ketika Mendalami agama. Kan tadi kan nggak, Iya, bukan iya. hijrah lah nyebutnya, kayak Iya, mendalami iya. agama. Kan masih ada nih kebiasaan-kebiasaan dulu. oh iya. Yang ketika setelah dikasih tahu sama guru kajian, ini tuh kurang baik, tapi susah banget untuk ditinggalin, ada nggak? Ya, Mas banyak. Masalah fikih-fikih itu kan banyak. Masalah fikih misalnya tentang berbisnis yang memang ternyata disinyalir masih ada banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Gitu-gitu kan banyak. Ya, tapi ketika waktu itu awal-awal apa tuh yang paling susah di lu? Apakah ya mungkin ada nongkrong-nongkrong? Iya, salah satunya nongkrong sampai hal-hal yang nggak berguna, ninggal sholat. Nah itu kan dulu kan kita kan ya kita pakai cara oknum berpikir lah, kayak ngapain, capek lah sholat. Nah akhirnya jadi ada kewajiban kan. Memang sebenarnya ada kewajiban udah dari kapan tahu kita berislam gitu ya. Tapi ya kayak gitu-gitu. Aduh gue sholat. Kok malah jadi kayaknya sholat itu adalah beban gitu? Nah itu yang jadi persoalan. Berarti waktu itu diuji bahwa belajar agamanya kita bukan karena Allah. Kayak mungkin Hanya untuk emosi. menyenangkan mata-mata manusia di sekitar. Iya. Biar terlihat alim, biar Salah terlihat. satunya. Dulu kami, ya kita akuin ya, nggak semua orang kayak gitu ya. Kelihatan alim. Atau mungkin biasanya emosi sesaat, bangkrut. Dicoba uji ini, dikasih ujian itu. Wah, Branding diri, iya bisa. Kelihatan, wah, Masya Allah ya. brandingan gitu, iya. Masya Allah ya. Ada aja kan yang kayak begitu kan, siapa tahu ya, nggak tahu sih tapi kalau saya. Oh, ada lah kayak gitu-gitu. Tapi Mas Diri, tadi gua maksudnya ini melenceng memang dari apa yang ada dari teman-teman kreatif sampaikan, tapi yang gue pengen tuh biar orang jangan tersesat dalam mendalami agama ke arah yang kurang baik.
Masya Allah. Yang apa lu alami? Apa ada tips dan triknya nggak maksudnya untuk menyadarkan mereka? Kayak tadi kan semangat tanpa ilmu bahaya. Bahaya. Ya yang kayak gitu masih bisa di-share gak ke para sobatku ini masih biar mereka nggak. Kalau lu untung maksudnya untung Allah tuh maksudnya ngasih ke lu akal budi pikiran yang masih bisa berpikir jernih gitu. Yang pertama kan pasti kan kita nih berilmu dulu sebelum beramal. Beramal tuh maksudnya melakukan sesuatu gitu kan. Bahkan beramal itu nanti ada balasannya. Jadi amalan itu sesuai dengan balasan itu sesuai dengan apa yang kita amalkan. Kayak gitu. Ya kan kalau teman-teman tahu ya sebenarnya ini kata ini istilahnya yang saya pahamin itu bukan dari kata Islam, karma. Ya, itu kan yang saya pahamin bukan dari kata Islam. Tapi memang itu koreksi kalau saya salah dari Hindu kalau nggak salah, itu istilahnya karma. Cuma kalau di kita lebih kepada balasan ketika kita berbuat amal atau melakukan sesuatu. Balasannya bisa baik, bisa buruk. Misalnya gue kasih sedekah, Boris. Kan gue beramal nih, melakukan sesuatu, berbuat. Nah balasannya juga baik juga tuh. Karena perbuatannya baik. Tapi yang jadi persoalan adalah, ya terlepas dari nama atau tidaknya, mungkin gue nggak tahu di semua agama pasti mengajarkan hal yang sama gitu ya tentang kebaikan, dibalasan kebaikan dan seterusnya. Kalau gue beramal melakukan sesuatu dengan perbuatan yang buruk, mencemooh orang, menghina, menipu, itu balasannya luar biasa itu nanti tuh. Tentang keburukan juga. Bahkan dulu ada kisah sampai para sahabat Nabi gitu kan, kesandung aja itu dianggap bahwa bukan kalau kita kan siapa sih naruh batu di sini nih? Ilmu-ilmu ulama-ulama dulu tuh kesandung aja diukur bahwa ini atas dosa-dosaku. Mungkin kita belum segitunya ilmunya kan, tapi pasti ada sebab kesandung. Tahu kan kelingking yang tidak meja. Ada yang kebetulan di dunia ini gitulah ya. Udah ditakdirin. Sudah ditulis di Lahul Mahfudz sama Allah gitu, bahkan sebelum bumi ini diciptakan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Nah makanya kalau tadi balik lagi ke tips-tips apa nih buat tipsnya yang pertama, jangan modal semangat doang tapi tanpa ilmu. Oke. Gitu. Belajar adab, ilmu baru beramal, dan berikutnya guru. Nah tips memilih guru yang guru itu kan memang ada tips ya. Gue belajar dari guru gue ya. Maksudnya ini bukan maksudnya gue pakai kapasitas ustadz gitu ya. Paling gampang gini deh. Ini gue mau cerita ilustrasi dikit ya. Ada 10 orang berjajar. Gue orang pertama. Tahu kata sambung, kata berkait? Ya. Gue bisikin lo. Boris, ibu pergi ke pasar, naik delman, mampir ke rumah Ari, lalu jemput adiknya, main bola, bla 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 bla. Bisa mungkin sama nggak ke orang 10? Enggak. Bisa jadi nggak sama kan penyampaiannya kan? Karena mungkin lupa apa segala macamnya. Ada yang tambahin, ada yang dikurangin. Nah, berarti yang paling akurat, yang kira-kira sama, yang mana? Orang pertama. Orang 1, 2. Iya. Nabi Muhammad SAW, beliau lahir. Kira-kira yang disampaikan sama beliau itu tentang sabdanya, hadisnya dan seterusnya, kira-kira yang paling potensi nggak salah atau mungkin akurat itu yang mana? Para sahabat ya kan? Nah berarti carilah guru yang memang betul-betul setiap perkataannya mengeluarkan dalil sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu poinnya. Jadi dikit-dikit dalil gitu. Tanya, Ustadz, bagaimana hukum begini Ustadz? Kita mau berbisnis sama Boris, dia orang Kristen nih Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Dalilnya begini. Boleh tahu dalilnya nggak Ustadz? Nah lebih ke situ. Nah jadi cara memilih guru, hati-hati kalau dia ngeluarin hukum, tapi meskipun nggak menjadi acuan 100% ya, barangkali mungkin dia juga lupa, mungkin dalil apa segala macam. Tapi tanyakan dalilnya, biasanya gitu. Dari mana Ustadz? Nah kalau emang ternyata guru itu berdasarkan setiap perkataannya adalah dikit-dikit mengeluarkan ini perkataan dari imam ini, atau mungkin ini perkataan dari Rasulullah SAW, para sahabat ini, apa seterusnya. Nah berarti memang guru itu mengambil ilmunya yang sesuai dengan akurasinya yang paling tepat, yaitu menurut pemahaman para sahabat. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah tips-tips dia itu kayaknya akan meminimalisir kita untuk salah kamar. Itu poinnya. Mas Dery, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Sehat-sehat selalu Boris, Mas Dery-nya. sehat juga sehat selalu ya. Semoga lancar terus ya. Lancar juga ucapannya dan menghafal rukun Islam tadi ya. Ya boleh. Sebagai ilmu pengetahuan. Iya. Iya dong. Yang pertama yang penting. Iya yang pertama. Dan kedua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima kan itu penting semua. Iya. Gitu.
Memang kan hubungannya beda, ada satu. Ya gitulah Mas Jerry. Oke, kalau begitu Mas Jerry terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya Mas Jerry. Sehat selalu, sehat. Terima kasih udah mau datang ke sini. Semoga banyak yang tercerahkan yang menonton ini. Masya Allah. Semoga amin. Amin amin. Para sobat kuy, sekian episode hari ini. Kebetulan ini sudah sangat malam memang dan cerah banget juga udah di studio ini, sudah banyak cahaya-cahaya. Apa cahaya apaan? Lampu. Oh, lampu. Iya, nggak bohong kok juga kan. Jangan lupa kalian untuk menonton Podskuy setiap hari Senin jam 6 sore. Dan juga jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga share semua postingan-postingan dan juga upload-uploadan video dari Kuy Entertainment. Dan jangan juga lupa untuk subscribe biar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Kuy Entertainment. Oke, kalau begitu Sobat Kuy, saya Boris Bokir, pamit. Dadah!